Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik teman-teman semua yang sudah bergabung, kita tunggu sampai up 20 ya, sampai naik more than 20. Jadi untuk kali ini kita bakal ngebahas tentang thaharah. Nah, jadi kita niat dulu sama-sama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wa mudzakar wa tadhkir wa ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata 'alal khair tiba qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Baik, selamat pagi untuk semua yang udah bergabung. Di subuh kali ini, hari Ahad ya teman-teman ya, kita bakal belajar lagi tentang edisi thaharah lebih dalam. Jadi perkenalkan semuanya, saya Ustazah Hamalina Yuda Permata ya. Saya berada di sini untuk mengedukasi atau mengkaji sebuah fikih-fikih dasar mengenai sholat ya. Nah, lalu kaitannya adalah perihal tentang bab fikih ibadah. Ini kita bakal ngebahas dari wudunya, lalu dari ghusl atau mandi suci, terus kita belajar tentang sholat, lalu kita bisa belajar lebih dalam lagi perihal-perihal lainnya seperti puasa, zakat dan lain-lain. Jadi di sini wadah ya buat kita belajar semua, biar kita dapetin nih yang namanya yang bab pertama kita ngomongin wudu, biar wudunya nggak ada keraguan ya, wudunya sah. Dan juga kita harus paham bahwasannya fikih ini adalah salah satu kewajiban kita untuk mempelajarinya, karena ilmu yang kita dapetin dari wudu ini adalah agar apa, kita mendapatkan wudu yang sah, lalu mendapatkan sholat yang sah pula. Karena syarat pun kita masuk ke dalam sholat ya, syarat masuk ke dalam sholat adalah dengan wudu yang benar. Baik, jadi teman-teman, ini kita ngomongin tentang muqaddimah ya, muqaddimah babul wudu. Nah, jadi untuk subbabnya kita bakal prepare nanti ngomongin subbab aja ya, satu subbab yang ngomongin syarat dalam wudu. Maka kita bakal next ke sini pembahasannya hari ini ya, muqaddimah bab wudu. Baik. Nah, teman-teman jelas ya yang lihat di sini. Baik. Pembahasan hari ini kan ngomongin tentang muqaddimah babul wudu. Nah, jadi wudu itu sendiri ya. Wudu itu sendiri sebenarnya dia itu salah satu alat yang digunakan untuk mensucikan diri ya di dalam agama kita, untuk alat bersuci. Maka setidaknya kita bakal harus tahu dulu, kita masuk nih ke dalam perihal bab wudu, kita bakal harus tahu dulu apa sih yang bakal kita bahas buat hari ini. Yang pertama ya, ada yang namanya apa itu wudu ya. Wudu itu apa sih Ustazah sebenarnya? Nah, lalu yang kedua, keutamaan berwudu. Ada orang wudu tapi nggak ngerti, misalkan ya, sebenarnya wudu itu apa sih fungsinya ya, dan efek samping dari wudu gitu. Efek samping itu kayak ngasih gambaran bahwasannya ada loh nilai-nilai positif yang bakal harus kita tahu tentang perihal wudu. Nah, lalu kita bakal ngomongin dengan apa sih kita berwudu, bisa nggak sih Ustazah di saat misalkan nggak ketemu air, pakainya turab atau pakainya debu. Maka itu akan kita bahas di sini. Lalu setelah itu, setelah kita tahu media kita untuk berwudu itu apa, lalu masuklah kita dengan pertanyaan, apa itu syarat wudu. Nah, setelah itu ya, kita bakal ngebahas perbedaan antara syarat dan juga fardu. Syarat dan fardu. Apa sih perbedaannya? Perbedaan syarat. Nanti kita bakal bahas ya tentang syarat dan juga fardunya. Lalu apa saja sih syarat di dalam wudu? Makanya ini secara gambaran luas teman-teman, buat kita belajar wudu ya,
secara luas wudhu yang akan kita bahas nih. Apa aja sih Ustazah? Nah, jadi kita insya Allah bakal belajar bareng-bareng. Yang pertama itu ngomongin syarat dulu. Syarat tuh wudhu. Kenapa syarat wudhu dulu Ustazah? Karena syarat di dalam wudhu ini menentukan bahwasannya orang sebelum berwudhu dia bisa nggak dikategorikan sah, ya. Apabila seseorang tertinggal dari salah satu dari 8 poin ini, maka dia nggak dikategorikan orang yang berhak untuk mendapatkan wudhu. Lalu gimana Ustazah? Nah, jadi kalau syurut dalam bahasa Arab itu jamaknya dari syartun, ya, yang mana dia itu adalah tanda-tanda bahwasannya nih orang kalau wudhu bakal aman, ya. Karena dari 8 poin yang akan kita bahas ini, kalau satu aja, misalkan nih kita tahu syarat orang yang salah satunya itu adalah dalam berwudu harus beragama Islam, maka yang non muslim itu nggak bisa pakai wudu ini, ya, buat dipakai ibadah, buat masuk ke dalam sholat ataupun ngamalin zikir-zikir lainnya. Seperti baca Al-Quran. Nah, makanya ini pun salah satu syarat apabila orang tersebut nanti yang kita bahas dari 8 poin ini ada orang-orang yang gak bisa buat berwudu. Nah, gak sah maksud wudunya, ya. Lalu bakalan kita bahas itu yang nomor 2, yaitu fardunya wudu. Fardunya wudu. Apa maksudnya Ustazah? Fardu wudu ini kita bakal ngebahas seputar 6 poin, ya, yang mana dia yang menjadikan wudhu kita itu sah, ya, saat kita masuk ke dalam sholat. Saya ulangin, saat kita masuk ke dalam sholat, ya, orang kalau meninggalin dari fardu-fardunya wudhu, kembali ke wudhunya, meninggalkan dari 6 poin ini, maka wudhunya pertama nggak sah, lalu sholatnya pun tidak sah. Sehingga kalau kita udah ngomongin syarat, fardu ini ngomongin tentang gimana kita berwudhu, ya. Nah, dari yang pertamanya niat, lalu mencuci muka. Nah, itu bakal kita bedain dengan yang namanya sunnah dengan yang ketiga, ya. Nah, jadi kebanyakan dari masyarakat Indonesia tersendiri mereka masih bingung, atau sebagiannya masih bingung sebenarnya mencuci tangan itu wajib atau sunnah Ustazah. Nah, apakah berkumur-kumur itu wajib atau fardu? Jadi fardu itu kewajiban, ya. Makanya kita penting banget buat ngebedain apa perbedaan dari fardu dan sunnah dari antara poin 2 dan 3. Nah, hari ini kita hanya ngebahas tentang syaratnya aja. Oke, teman-teman. Nah, intinya juga kita bakal tahu setelah nanti di day 2, day 3, day 4. Nah, di day 4 kita bakal ngebahas tentang apa sih yang membatalkan wudhu. Nah, ini membahas tentang wudhu seseorang yang bisa batal karena 4 hal, ya. Nah, itu yang di day 4 insyaallah. Dan yang kelima adalah hal-hal yang makruh, ya, di dalam wudhu kalau dilakuin. Contohnya apa Ustazah? Kalau kita gambarin secara luas, ya, kita tuh makruh kalau misalkan berwudu ngebasuh hal yang sunnah, contohnya ngebasuh tangan kan dari tangan sampai ke siku itu wajibnya 1 kali, teman-teman, ya. Sunnah 3 kali, makruh lebih dari 3. Nah, itu satu contohnya, ya. Dan juga makruh kalau orang punya air banyak tapi dibuang-buang, ya, pakainya itu israf atau berlebih-lebihan, sehingga dia termasuk poin makruh kalau di israfin di dalam wudu. Nah, yang terakhir kita nanti di day 6 insyaallah bakal ngomongin, mungkin ini bakal mutawali atau berterus-terusan, ngomongin cara praktik wudu. Jadi praktek wudu kita pun ada 2 macam insyaallah. Yang pertama, wudu kita itu versi yang singkat, ya, tapi sah. Misalkan orang yang buru-buru nih, gimana nih caranya wudu ngebedain antara fardu dan sunnah. Jadi yang kalau pertama, praktek wudunya itu ngomongin fardu aja semuanya, ya. Nanti kalau yang versi full itu kita pakein kolaborasi antara 2 dan 3, teman-teman, ya. Nah, jadi kita pakai fardunya, pakai juga sunnahnya. Biar apa? Biar sholat kita tuh nyeresep. Kalau orang sholat nih
pakai kesunahan, jadi dia ngerti, dia bakal dapat pahala banyak. Apa sih maksud dari kata fardu? Ya, fardu itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan, kalau ditinggalkan mendapat dosa, atau juga sesuatu yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, ya. Jika ditinggalkan dari salah satu poin ini, fardu, kefarduan dalam wudu, maka batal salatnya, batal wudunya. Nah, jadi itu ngomongin tentang fardu, dan kita bakal fokus ke dalam syarat dulu ya. Ini cuma ngomongin fardu itu wajib intinya ya. Intinya fardu itu wajib, kalimat dari fardun. Nah, sunnah membatalkan makruh, cara praktik wudu. Fokus ke sini teman-teman ya. Insyaallah kita bakal ngebahas bismillah tentang sebab syarat-syarat dalam wudu. Nah, di sini kita bakal ngerti ya, dari pertanyaan 1 2 kita harus tahu dulu apa sih thaharah, karena ini bab bersuci teman-teman ya. Nah, jadi thaharah itu sendiri ya, dia adalah kegiatan bersuci dalam agama kita. Yang mana cara-cara bersucinya ya dengan berwudu ya, salah satunya cara kita bersuci ya. Yang mana wudu ini diwajibin buat orang yang memiliki hadas kecil ya, yang mana dia mau masuk ke dalam sholat misalkan, atau melaksanakan ibadah seperti membaca Al-Quran, tawaf dan lain-lain. Maka orang yang punya hadas asghar, contohnya kayak misalkan sebelumnya dia mengeluarkan air seninya, atau kita sebut BAK ya, nah atau BAB. Nah, itu orang yang mau masuk sholat diwajibin dulu buat berwudu, thaharahnya berwudu. Nah, lalu yang kedua, orang yang thaharah itu ada dengan guslun atau mandi junub misalkan. Orang yang junub itu wajib buat mandi kalau dia mau masuk sholat. Sehingga di sini pun ada tata cara mandinya ya teman-teman ya. Ngomongin tentang perihal gimana sih mandi yang benar di dalam syariat kita. Lalu kita bakal ngebahas tentang tayamum ya. Tayamum ini bersuci juga, namun dia apabila sesuatu yang kita sebenarnya harus dapetin, yaitu air, lagi nggak ada. Makanya air kalau lagi nggak ada di sebuah daerah tersebut, udah kita cari dan kita udah ijtihad nyarinya, maka terakhir dengan media tayamum. Tayamum ini kita tahu medianya apa? Medianya adalah debu pasir ya. Nah, lalu thaharah juga salah satunya itu adalah dengan menghilangkan najis. Nah, jadi ngehilangin najis ya. Nanti kita bakalan bahas lebih dalam seputar najis. Apa itu najis, macam-macam najis, dan juga cara membersihkan najis. Nah, tapi kita ingat syarat-syarat wudu ini, karena ngomongin wudu, nanti kalau udah selesai bab wudu baru kita loncat ke bab mandi dulu ya. Setelah kita ngomongin wudu baru ke bab mandi, lalu kita bakal ngebahas tentang perihal mengenai najis ya, insyaallah. Nah, lalu ada pertanyaan, apa sih itu wudu ya teman-teman? Apa sih itu wudu? Wudu itu ada 2 kategori ya, yang harus benar-benar kita pahami. Dia itu adalah membasuh anggota yang khusus ya, yang khusus. Jadi nggak semua anggota tubuh kita tuh diwuduin, tapi yang wajib itu adalah wajah ya, wajah itu wajib. Lalu 2 tangan kiri dan kanan, dan mengusap kepala meskipun sehelai teman-teman ya, dan juga membasuh 2 kaki. Nah, namun harus difahami bahwasannya wudu bukan hanya membasuh, tapi dengan juga niat yang khusus ya, niat yang khusus. Nah, kita bakal pindah ke pen aja ya, buat nyoret-nyoret nih. Nah, jadi teman-teman semua, kita bakal ngebahas ya tentang seputar keutamaan berwudu, karena kita udah ngerti ini. Pertama ya, niat dulu. Ini yang paling penting ya, niat, dan juga membasuh anggota. Membasuh anggota wajib. Nah, kenapa gitu Sadah? Karena orang
Apabila dia mau berwudu tapi nggak pakai niat, maka nggak sah sholatnya. Dan begitu pula orang ya yang pengen banget nih berwudu tapi dia ngerasa membasuh wajah itu sunnah, jadi dia nggak sah juga. Jadi penting banget teman-teman, kita harus paham dan bisa ngebedain mana yang fardu atau wajib, dan bisa ngebedain antara mana yang sunnah. Nah, di sini pembahasan kali ini kita bakal ngebahas apa? Keutamaan berwudu. Yang mana keutamaan berwudu ini ya adalah menghapus dosa. Jadi dosa-dosa kita itu keluar. Dari mana sih sudah keluarnya? Menghapus dosa ya. Jadi orang nih harus tahu, bentar ya teman, lagi batuk banget. Jadi keutamaan salah satu berwudu adalah menghapus dosa ya teman-teman ya. Jadi orang kalau berwudu, dia berwudu. Saat dia berwudu dengan menghadirkannya yakni niat di dalamnya, lalu membasuh tubuhnya yaitu anggota-anggota bersuci dalam wudu, maka yang keluar dari bagian tubuhnya ya itu dosa-dosanya ya, yang keluar dari basuhan yaitu air yang keluar bersamaan dengan tadlik ya. Orang kan biasanya kalau misalkan ngusap tangan nih pas wudu keluar air ya, menetes. Nah, tetesan air itu juga barengan keluar dengan dosa-dosa kita sebagaimana Nabi Muhammad yang menyabdakannya. Lalu orang berwudu itu mendapatkan pahala ya, mendapatkan pahala. Kenapa begitu? Karena orang yang biasanya berwudu atau menjaga wudunya itu orang-orang yang saleh ya, orang yang saleh. Dimana juga orang yang mendapatkan pahala ini biasanya ngelakuin kesunahan di dalamnya ya, melakukan kesunahan. Sedangkan dalam aslinya sendiri ya, notes bahwasannya wudu itu wajib dilaksanakan sebelum mengerjakan sholat. Apabila seseorang mengerjakan sholat ya tanpa melakukan wudu, maka sholatnya tidak sah. Nah begitu. Lalu gimana? Nah jadi alangkah baiknya seseorang itu tahu kalau dia ngelakuin nih dari yang namanya membasuh tangan itu sunnah ya, berkumur-kumur itu sunnah, dia lakuin tuh. Terus dia istinsyak atau membasuh hidungnya ya, memasukkan air ke dalam hidung lalu dikeluarkan, itu mendapatkan pahala dari kesunahannya. Nah lalu taslis atau mentiga-kalikan basuhan itu pun dapat pahala. Jadi bayangin teman-teman, Allah tuh karim banget, saking karimnya ngasihnya itu banyak banget pahala lewat apa? Kesunahan-kesunahan yang ada di dalam wudu. Nah dan juga yang ketiga, keutamaan berwudu adalah bercahaya di hari kiamat. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu syarahnya bahwasanya orang nanti di hari kiamat tuh bakal bersinar ya, bersinar dari atharil wudu, dari bekas air wudu mereka. Sehingga Nabi Muhammad tuh bakal bangga-banggaan nanti di akhirat ya. Karena apa? Karena umatnya tuh bercahaya banget gara-gara si wudu ini. Jadi orang yang sholat ya, anggota tubuhnya nih yang biasanya terkena air itu tuh bakal jadi cahaya. Di saat orang nih ada dua macam di akhirat ya. Ada orang yang versi yang pertama itu sawat atau menghitam ya, karena dosa-dosanya dia menggelap. Dan ada orang yang versi kedua, orang yang bercahaya, yaitu orang saleh, orang yang melaksanakan ketaatan di dunia begitu ya. Lalu yang keempat, kita harus tahu keutamaan berwudu bahwasannya terhindar dari gangguan setan. Nah, jadi orang yang wudu nih dalam keadaan marah sendiri itu pancingan dari syaitan. Makanya kalau kita tahu bahwasannya syaitan tuh selalu menggoda kita di saat apapun, makanya ada ajakan untuk bermaksiat, disunahin buat berwudu. Salah satunya tuh bermaksiat ya. Misalkan nih ada godaan marah sama teman yang nggak sengaja atau sengaja ngelakuin kesalahan, sehingga dia sebenarnya berhak untuk marah atau membela dirinya, tapi sayangnya dia ingat bahwasannya marah itu bakal ada campur tangan dari syaitan, sehingga orang
yang wudu ya dalam keadaan marah itu berkurang ya, berkurang amarahnya, mengingat dengan zikrullah, karena diisi di dalam wudu itu sendiri ada doa-doa ya, dari niat nawaitul wudu ali raf'il hadas ya, meskipun sebenarnya bukan untuk sholat tapi dia berwudu untuk menghilangkan amarahnya itu dengan sesuai niatnya, maka dengan seketika itu pula dapat mengurangi rasa amarah. Setelah dengan berwudu dia duduk ya. Nah, orang yang marah dianjurkan jangan berdiri ya teman-teman ya, duduk. Kalau misalkan duduk masih gelisah, masih emosi, maka dianjurkan untuk berbaring. Dianjurkan untuk berbaring saat kita marah. Nah, sebenarnya juga kalau misalkan dengan baring masih nggak bisa nih orang nih, masih aja marah-marah, maka coba buat tidur ya. Karena tidur itu sendiri sumber ketenangan yang Allah ciptakan untuk manusia. Jadi teman-teman semua kalau misalkan ngeliatin kenapa sih setelah misalkan suami marah, misalnya ada beberapa suami yang marah itu lebih milih tidur. Laki-laki rata-rata kalau lagi ada masalah larinya ke tidur. Nah, tidur itu sebenarnya Allah ciptain sendiri sumber untuk ketenangannya. Jadi otak itu disetting untuk menjadikan tempat yang namanya rohah, beristirahat. Jadi dengan adanya tidur ya, tidur itu dapat menjadikan seseorang ngecharge lagi. Biar apa? Biar lebih fresh dan lebih berpikir lebih tenang. Makanya yang namanya keutamaan berwudu adalah terhindar dari gangguan syaitan. Jadi apapun ajakan maksiat dari syaitan atau hawa nafsu kita sendiri, maka dianjurkan untuk berwudu ya. Lalu keutamaan selanjutnya yang nomor 5 adalah wudu itu sendiri dapat menjaga kesehatan. Nah, jadi dengan kesehatan kita terjaga sebenarnya karena wudu ini. Salah satunya misalkan kita terbiasa untuk membasuh muka. Muka itu sendiri Allah ciptain ya, ada kelenjar pori-pori ya. Pori-pori. Nah, jadi di muka kita terbiasa dengan hal-hal yang kena yang namanya polusi, debu ya, berminyak dan lain-lain. Sehingga salah satu sumber ketenangan kita ya, dan juga salah satu sumber kesehatan kita itu berasal dari wudu teman-teman. Islam ini perfect banget sebenarnya. Jadi dengan kesehatan kita terjaga gara-gara si wudu. Wudu nggak mesti dengan untuk kita masuk sholat aja. Misalkan orang mau ngaji, itu perlu banget yang namanya wudu. Orang yang pengen misalkan untuk menjaga wudunya untuk berzikir juga nggak masalah. Jadi orang-orang yang berwudu ini tipe-tipenya macam-macam. Ada memang hanya untuk masuk ke dalam sholat, dan ada yang nggak masuk ke dalam sholat. Nah, jadi kalau masuk ke dalam sholat ya, notesnya itu wajib dilaksanain wudu ini. Nah, jadi memang dari air wudu itu sendiri sebenarnya dia kan yang dipakai air yang suci, bukan air teh, bukan air kopi, sehingga dia dapat menjaga kesehatan karena kesuciannya. Nah, nanti kita bakal ngebahas dari yang namanya syarat-syarat wudu, yang namanya poin ke-6 paling terakhir nanti ya. Nah, yang di sini keutamaan berwudunya adalah meningkatkan semangat ibadah ya. Syaitan itu lari kalau misalkan orang berwudu. Kenapa? Karena air wudu itu sendiri kan seger ya. Beda kalau misalkan dia berwudu dengan air musyammas atau air yang udah kepanasan. Nah, itu makruh ya teman-temannya berwudu pakai air yang terlalu panas. Kecuali kalau suhunya udah turun. Nah, suhu normal itu dipakai, dia nggak makruh, tapi tetap dia dapat suci dan mensucikan. Nah, jadi orang yang berwudu biasanya orang ngantuk disuruh apa? Basuh muka. Jadi misalkan teman-teman sendiri nih ngerasa pernah kayak di sekolah ngantuk, nggak bisa fokus ngeliatin guru, biasanya guru nyuruh keluar ke WC buat cuci muka. Makanya orang yang berwudu itu meningkatkan semangat ibadahnya karena fresh, posisinya lagi freshnya habis wudu. Dan juga sebenarnya itu adalah relaksasi terbaik ya, wudu ini sendiri, yang menyebabkan wudu bakal kita dapetin dari segi kita ngeresepin nih setiap basuhan ya, nginget apa sih isi kandungan yang sebenarnya ngapain kita ngetadlik atau yang namanya sedikit memijatkan tangan ya saat berwudu, kita ngelakuin sunnah. Kita ingat Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya kalau kita ngelebihin batasan
dari basuhan tangan ini dari siku ke atas, maka sunnah segimana dilakuin Nabi. Oh, aku pengen banget nyenengin Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia lakuin kesunahan-kesunahannya karena cintanya. Maka dia semangat karena mengingati orang yang dia cintai, begitu ya teman-teman ya. Nah, karena kita udah selesai ngebahas tentang keutamaan berwudu, maka kita akan lanjut ya ke media ya. Sebenarnya ini tulisannya media ya. Dengan apa kita berwudu? Medianya. Media. Nah, media kita berwudu ya, itu menggunakan air yang mutlak. Nah, air mutlak. Jadi teman-teman semua, air ini berpengaruh ya, karena nanti kita bakal ngebahas macam-macam air di ujung cerita ya. Jadi air adalah hal yang paling utama untuk kita bersuci. Nah, jadi dengan adanya air ini, dia dengan air mutlak ya teman-teman ya. Air mutlak, nanti kita bakalan bahas air yang macam-macam air tuh ada berapa. Air yang dapat suci dan mensucikan, lalu juga air dia suci tapi nggak bisa mensucikan, atau air yang bakalan dia itu memang mutanajis. Ada juga air yang mukhallat. Nah, macam-macam. Jadi kita perlu banget buat belajar hal ini ya. Yang penting kita tahu bahwasannya media kita berwudu adalah air. Nah, kapan ya orang itu nggak bisa pakai air ya? Kapan sudah? Apabila di suatu daerah atau suatu tempat ya, misalkan kita sendiri yang ngerasain hal itu, yang mana lagi nggak ada banget yang namanya air, maka kita tetap bisa melaksanakan sholat dengan mengganti media saat air ini nggak ada. Kita udah nyari kemana-mana, air tuh nggak ada, air mutlak tuh nggak ada, maka dia dipakai dengan debu. Nah, jadi debu ini sendiri ya teman-teman, media yang dipakai buat berwudu ketika tidak ada air ya. Ingat teman-teman ya, ketika tidak ada air maka debu menjadi media setelahnya ya. Makanya orang biasanya nih dia lagi di perjalanan, orang zaman dulu susah banget, apalagi di kota Mekah, nemuin sumber mata air itu sulit, mau ke pinggir pantai apalagi. Makanya ketika memang daruri nggak ada air, maka pilihannya adalah debu. Sehingga air ini dipakai untuk berwudu dan debu itu dipakai untuk tayamum teman-teman ya. Nah, ada juga yang namanya media lain ya untuk kita bertoharoh. Ingat yang toharoh tapi ya teman ya, toharoh. Nah, saat kita bertoharoh ya, ada media lain untuk bersuci, yaitu menghilangkan hadas besar ya. Contohnya BAB, maka dengan batu. Nah, jadi batu ini sendiri dipakai kapan? Ketika misalkan nih dia habis BAB nih, nggak ada air, pakailah 7 batu. Nah, 7 batu yang suci. Nah, itu secara singkatnya ya, media kita untuk berwudu. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan apa sih itu syarat wudu Ustazah? Syarat wudu. Nah, kita harus ngerti bahwasannya syarat di dalam wudu itu bagian penting, yang mana apabila dia melaksanakan syarat-syarat di dalam wudu, maka sah sholatnya ya. Orang yang melaksanakan syarat wudu itu bakalan sah sholatnya, dan apabila dia tinggalkan maka dia nggak bakal dapat efek apa-apa. Maksudnya apa? Dia ngelakuin wudu pun nggak bakalan sah. Nah, jadi syarat di dalam wudu itu maksudnya adalah sesuatu yang perlu dipenuhi sebelum masuk ke dalam wudu. Apa teman-teman? Sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum masuk ke dalam wudu tersebut. Nah, jadi syarat ya. Syarat ini penting.
karena dia bakal ada poin-poin yang bakal kita bahas. Nah, di dalam wudu. Nah, kita bakal loncat aja. Perbedaan syarat dan fardu itu apa Ustazah? Kalian bisa juga buat coret-coret sendiri ya di HP kalian masing-masing atau di kertas buat nambah-nambahin ilmu. Karena juga salah satu pentingnya mengikat ilmu dengan tulisan itu menjadikan ingatan semakin kuat. Baik. Kalau ditanya, Ustazah, nanti kan bakal ada yang namanya fardu wudu. Apa Ustazah bedanya syarat dan fardu wudu? Syarat wudu itu adalah sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum melakukan wudu. Lalu jika kefarduan itu sesuatu yang yang penting banget dipenuhi setelah syarat-syarat ini terpenuhi. Jadi syarat dulu nomor 1, baru fardu nomor 2. Ini semua harus dipenuhi ya teman-teman ya. Nah, kita bakal bahas. Jadi di sini pun ada dalil bahwasannya gimana sih seputar wudu ini sendiri ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Jadi Allah pun manggil nih buat hamba-hambanya, orang-orang yang beriman kan. Syaratnya yang pertama. Nah, jadi orang yang Islam seperti kita itu diajak sama Allah kalau misalkan mau ngelaksanain sholat ya, kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Apa? Cuci wajah kalian. Yang kedua, wa aidikum ilal marafiq. Tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biruusikum. Basuh yang namanya kepala ya. Rambut maksudnya. Wa arjulakum ilal ka'bain, juga kaki sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, di sini seputar bab thaharah, teman-teman ya, yang ada dalilnya dari Quran dan sunnah. Nanti sunnahnya bisa kita bahas di episode lain. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau misalkan lagi junub ya udah thaharah ya, mandi maksudnya. Nah, jadi ini sampai sini aja sebenarnya. Fattahharu. Udah. Ini kita bakal ngomongin tentang yang namanya wudu ya. Terus baru insyaallah di next episode kita bakal ngebahas tentang mandi suci. Mandi suci. Nah, makanya ini kalau ditanya apa sih dalilnya di Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jadi ini yang harus kita tahu bahwasanya ini semua bersumber dari Al-Quran, yang mana Allah sendiri yang meminta untuk kita bersuci menggunakan media yang namanya air. Nah, lalu kita bakal ngebahas ya teman-teman, ngomongin tentang ini syaratnya wudu. Syarat wudu. Nah, syarat di dalam wudu itu ada 8 ya. Kita bakal ngebahas rinci dulu atau gimana enaknya? Kayaknya kita bakal ngeliatin semua poin dulu ya. Ini semua poin kalau kita lihat dari 1 sampai 8 ya, sebelum saya syarahkan. Ada yang pertama itu adalah Islam. Yang kedua tamyiz. Yang ketiga suci dari hadas. Yang keempat tidak menghalangi air wudu masuk ke lapisan kulit. Ya. Yang kelima, di atas anggota bagian tidak terdapat sesuatu yang merubah air. Yang keenam, mengetahui ilmu tentang fardu wudu. Yang ketujuh, tidak meyakini atau menganggap fardu itu sunnah. Dan 8, airnya suci. Nah, sedangkan ini dari 1 sampai 8 yang saya baca itu penting banget buat kita perdalam ya. Dan dengan adanya masail-masail di dalamnya ya. Air suci itu gimana bentuknya? Air suci itu apa saja macam-macam medianya selain air yang biasanya di dalam sumur? Apakah sah dengan menggunakan air pantai? Nah, seperti itu ya. Jadi kita bakal ngebahas dari 1 sampai 8 ini dengan yang pertama Islam. Ya teman-teman ya. Ini bakal ngomongin tentang air. Nah, yang pertama ya. Sebentar. Nah, ini buat media saya nulis-nulis ya. Coret-coret. Nah, yang pertama kita bakal ngebahas. Yang pertama adalah Islam. Nah, jadi Islam itu sendiri maksudnya apa? Syarat orang yang berwudu itu Islam atau Muslim. Nah, jadi kebalikannya, apabila seseorang itu
bukan orang yang muslim atau dia non muslim, maka dia nggak menjadikan wudhunya sah. Karena ingat bahwasannya wudhu itu sendiri adalah media untuk beribadah, sehingga orang yang non muslim itu nggak termasuk dari bagiannya. Karena apa? Toharoh, ya, lianna toharoh ibadah. Yang namanya pensucian ini ibadah, membutuhkan kepada niat. Dan makanya orang yang non muslim bukan bagian dari orang yang Islam. Jadi kalau kita tahu sendiri bahwasannya dari salama salama itu orang yang maksudnya apa? Orang-orang yang menyerahkan dirinya dengan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan bedanya dengan orang yang non muslim atau kita sebut dengan kafir, ya, dalam bahasa Arab itu kafaro, ya. Kafaro. Nah, maksud sendiri non muslim kafaro, ya, yang sebenarnya dari kata bahasa menutupi atau ghalaqo. Kafaro itu artinya ghalaqo, ya, dalam bahasa Arab, ya. Ini saya tulis. Misalkan kafaro. Nah, itu sama dengan arti ghalaqo. Ghalaqo. Kafaro, ghalaqo. Yang artinya kafaro sama ghalaqo ini sama, anggap deh. Kalau kita harus tahu bahwasanya kekafiran itu apa sih dari kata bahasanya sendiri. Nah, anggap ini botol, ya. Botol dalam keadaan ketutup, apakah air bisa masuk? Enggak. Nah, makanya umpamanya orang yang kafir itu adalah orang yang menutupi diri. Sama, ini nih kayak permisalan dari kafaro. Nah, kafaro arti sendiri menutupi diri dari cahaya atau namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercover, ya. Tercover, enggak bisa masuk apa-apa ke dalamnya. Leher si botol ini perumpamaan dari ibarat kata ghalaqo atau tutup, ya. Jadi kalau dia salama, dari kata salima yaslamu, ya, maksudnya apa? Islam sendiri artinya orang-orang yang menyerahkan dirinya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan bahwasanya dia tahu dia tuh hamba. Nah, itu, ya, gambaran seputar kenapa harus dia orang muslim yang berwudu, karena wudu itu bagian dari pensucian atau toharoh dan membutuhkan niat. Gimana dong orang kafir berniat? Nah, dia niat wudu, sedangkan wudu itu sebenarnya dipakai buat melaksanakan sholat, sedangkan syarat orang berwudu itu harus muslim. Itu, ya, teman-teman, ya. Yang kedua itu adalah tamyiz. Nah, tamyiz ini sendiri, ya, teman-teman, diperlukan sebagai syarat. Karena apa? Sama ilahnya itu wudu ibadah yang membutuhkan kepada niat. Anak kecil contohnya, dia belum tamyiz, sedangkan dia belum bisa untuk berniat, maka ibadah tersebut menjadi penghalang untuk dia berwudu. Nah, makanya waniyah la tasihhu min ghairil mumayyiz. Jadi orang yang enggak mumayyiz ini enggak sah juga wudunya. Nah, jadi alamat, ya, tanda-tanda orang itu tamyiz, ya. Anak kecil nih. Anak kecil yang tamyiz, ya, teman-teman, dia itu bisa dilihat dia udah bisa makan sendiri, ya. Paling kowi, maksudnya apa? Paling kuat dalil yang merupakan tanda-tanda seseorang itu udah tamyiz bukan dengan umur, melainkan dengan tanda-tanda dia, anak tersebut, udah bisa makan sendiri, ya, udah bisa minum sendiri, dan juga udah bisa buat toilet training sendiri, ya. Toilet training, maksud toilet training tuh udah bisa cebok sendiri kalau kata orang, ya. Nah, bahasa kita, bahasa ininya, bahasa dasarnya, udah bisa cebok sendiri. Jadi anak nih sebenarnya kalau dia udah bisa nih 3 komplit hal ini udah bisa dilakuin, maka dia udah termasuk tamyiz. Nah, kalau orang bilang umur 7 tahun itu udah tamyiz, sebenarnya hadnya belum pasti. Karena kalau misalkan dia umur 7 tahun tapi masih belum bisa cebok sendiri, makan minum sendiri, belum dikatakan tamyiz. Nah,
Dan sebenarnya juga mumayyiz itu sebenarnya ada empat macam kategori, tapi kita ngambil yang paling kuat yang ini ya, udah bisa makan minum dan udah bisa cebok sendiri. Nah, lalu kita bakal ngebahas ya yang nomor 3 ini. Sebentar teman-teman. Nah, yang 3 suci dari hadas ya. Untuk perempuan, untuk perempuan dia sucinya dari apa? Suci dari hadasnya itu adalah haid dan nifas ya. Haid dan nifas. Nah, jadi suci dari hadas untuk perempuan, haid dan nifas. Baik. Jadi hadas itu sebenarnya ada 2 macam teman-teman ya. Hadas. Nah, ini kita letakin dulu di sini. Yang mana juga kita harus tahu nih teman-teman. Sebenarnya hadas ya. Agak sulit nulisnya nih. Oke. Hadas. Hadas. Hadas itu dibagi menjadi 2. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, hadas kecil ya teman-teman ya. Apa maksud hadas kecil Ustazah? Hadas kecil itu ma'aujaba bil wudu. Sesuatu yang diwajibin dengan menghilangkannya itu hadasnya ini, hadas kecil dengan berwudu. Sedangkan kalau dia hadas besar, apa-apa yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi ya. Contoh hadas kecil biasanya adalah pipis ya. Pipis. Lalu selain hadas kecil ini, selain pipis adalah pupuk ya. Dan juga bisa dikategorikan adalah apa-apa yang keluar dari hadas subulen. Jadi salah satunya juga kentut ya teman-teman ya. Kentut. Nah, jadi orang apa-apa yang keluar dari kubul dan duburnya ya, dimana bukan karena jima, maka dia dikategorikan hadas kecil. Nah, hadas kecil ini orang yang misalkan mau sholat tapi dia barusan selesai pipis atau pupuk atau kentut, maka untuk masuk ke dalam sholat diwajibkan untuk berwudu. Nah, sedangkan orang yang memiliki hadas besar ya, sekarang kita ngebahas tentang yang hadas besar. Orang yang hadas besar contohnya adalah mandi junub ya. Orang yang junub setelah dia wudu atau bersenggama, maka orang tersebut jika masuk ke dalam waktu sholat dan ingin melaksanakan sholat, maka tidak sah dengan berwudu melainkan dengan mandi suci. Mandi suci itu mandi junub ya teman-teman ya. Jadi kalau orang itu mau masuk ke dalam sholat sedangkan dalam keadaan junub, maka mandi dulu, baru kalau mau masuk sholat ditambahin buat selesai dari mandi ini wudu. Seperti itu teman-teman. Jadi orang yang misalkan dia haid ya, dia nggak bisa buat melaksanakan wudu, karena ingat wudu itu sendiri buat ibadah ya. Dan juga orang yang nifas. Orang nifas ya itu mengeluarkan darah. Haid mengeluarkan darah, nifas mengeluarkan darah. Sehingga orang yang mengeluarkan darah itu tidak bisa masuk ke dalam sholat. Nah, jadi orang yang haid atau nifas itu nggak perlu buat berwudu, kecuali misalkan nih OTW suci, ya udah mandi besar dulu ya. Nah, sama juga perihal hadas besar nih, orang dalam keadaan haid dan nifas dia harus mandi ya, mandi suci. Nah, jadi dengan hal itu medianya penting banget menggunakan air. Nah, jadi suci ya untuk perempuan itu haid dan nifas. Kalau laki-laki biasanya ya ini, biasanya jima ya kalau laki-laki yang setelah mengeluarkan setelah berjima intinya. Nah, lalu begitu pula suci ini salah satunya syarat ya, syarat dari wudu. Orang yang enggak suci, misalkan dia membawa najis, dia juga enggak bisa masuk ke dalam wudu, sehingga najisnya harus dihilangkan dahulu.
Misalkan orang nih tahu bahwasannya kokonya atau sarungnya terkena pupuk ayam, maka diilangin pupuk ayamnya dulu baru disucikan ya. Nah, sehingga kita penting nanti belajar untuk bab penting banget buat belajar seputar bab najis ya. Karena itu penting. Nah, lalu yang keempat, nah kita hapus dulu medianya ya. Set. Nah, yang keempat ini kita bakal ngebahas tentang air wudhu. Yang mana air wudhu ini kan harus kena masuk ke pori-pori kita. Yang mana dia juga ini salah satu bagian yang penting banget khususnya untuk perempuan-perempuan. Nah, jadi misalkan ini tangan ya. Nah, ini tangan. Tangan deh. Nah, jadi orang yang punya tangan, punya kaki, punya anggota tubuh yang masih sempurna untuk berwudu, kalau misalkan dia ada sesuatu yang menghalangi air wudu, contoh lilin ya. Lilin. Biasanya lilin itu pas mati lampu kita nyalahin dan beberapa tetesannya tuh mengenai bagian tangan kita atau jari misalkan. Sehingga ini kalau orang belum ngilangin yang namanya bagian ini, bagian yang syama atau lilin ini yang masih mengering ini belum diilangin, maka dia nggak bisa buat taharah ya, karena dia yamna usulil ma ilal basyarah, yang mana menghalangi air buat masuk ke dalam kulit yang ini, yang ketutupan sama lilin yang udah mengeras. Nah, sama juga orang ya, perempuan nih yang biasanya harus ngerti ngomongin tentang masalah kutek ini menghalangi wudu. Nah, jadi orang yang berkutek ya, itu sebenarnya perempuan boleh nggak berkutek? Ustazah boleh, cuman ingat kalau mau masuk ke dalam sholat nggak punya wudu maka hilangin dulu kuteknya. Nah, jadi orang yang posisinya nih tahu nih bahwasannya ini nih ngalangin wudu nih. Nah, kita bahas dari tangan dulu ya. Kutek itu harus diilangin kecuali dia henna ya. Henna yang udah kering diklopek itu kan zatnya udah terserap oleh kuku kita, sehingga kalau misalkan ainnya yang masih nempel-nempel itu udah keluar semua, udah dibersihin lalu masuk ke dalam wudu, itu sah. Tapi kalau dia bentuknya ya, biasanya kan kita tahu kutek itu pasti pembersihnya juga ada ya. Nah, sesuatu yang dibersihin pakai yang namanya kimia ya, dan sebenarnya juga dia masih bisa terkeropek sendiri, maka itu harus dihilangkan ketika berwudu. Maka penting banget nih kalau di tangan perempuan biasanya yang pakai kutek harus berhati-hati untuk masuk ke dalam sholat, dibersihinnya yang benar. Kalau misalkan ada yang di bawah kuku pun bersihin dengan benar, jangan sampai keselip-selip ya. Nah, jadi itu kalau kita ngomongin tentang air wudu ya. Air wudu nih harus banget kena bagian tangan, kuku-kuku juga termasuk wajib yang kena airnya. Baik, lalu kita ngomongin tentang perihal wajah, khususnya untuk perempuan ya. Nah, jadi perempuan harus paham juga bahwasannya yang namanya makeup ya teman-teman ya. Makeup. Afan teman-teman. Jadi intinya makeup nih. Kalau makeup sendiri, makeup dia tuh menghalangi nggak, teman-teman? Kalau makeup itu sendiri menghalangi ya. Orang yang bermakeup itu biasanya pakai foundation ya, terus pakai eyeshadow, pakai eyeliner, pakai maskara, segala macem lah. Nah, yang mana juga ada permasalahan tentang lipstick, lip tint ya. Nah, ini bakal kita bahas untuk perempuan. Jadi perempuan kalau mau masuk ke dalam sholat dan belum punya air wudhu, maka dianjurkan untuk membersihkan dulu wajahnya. Karena orang ya yang mana dia wudhu tapi ada penghalang, yaitu makeupnya, misalkan lipstiknya nggak dihapus ya, lipstik sang ibu ini nggak dihapus, entah karena ibunya nggak tahu, entah gimana,
Makanya kalau kita tahu bahwasannya lipstik ini penghalang, hapus dulu buat berwudu. Buat misalkan nih di perjalanan seorang ibu pengen ngelakuin sholat zuhur. Nah kebetulan si ibu itu nggak tahu sebenarnya mukanya itu masih ada nyisa nih bagian-bagian bibirnya, dan menjadikan hal itu biasa. Oh nggak apa-apa, wudu kan yang penting muka aja. Nah, padahal dalam yang sebenarnya yang harus ibu itu tahu bagian dalam muka ya. Nah, jadi muka itu sendiri anggap deh kayak gini. Bagian muka yang harus dibasuh adalah semua yang ada di daerah dalam muka. Maksudnya Pak Ustazah, kalau dia dari atas ke bawah, dia itu harus dibasuh wajah kita itu ya. Membasuh wajah itu dari tempat yang mana tumbuhnya rambut. Kalau dari atas ya, dari atas tumbuhnya rambut ini turun ke bawah dagu, di belakang tulangnya dagu. Nah, itu batasan yang harus dibasuh ya, kalau dari atas sampai bawah. Lalu yang kiri kanannya ya, yang dibasuh itu dari anggapan deh ini telinga ya. Nah, jadi cuping telinga kita ini ada batasan kan bagian sini, itu lebihin aja. Biar apa? Kita dapat kehati-hatian berwudu, termasuk dari mata ya, alis ya, hidung, bibir. Nah semua di dalam wajah kita tuh nggak boleh adanya penghalang. Jadi ibu-ibu yang berlipstik ini maka hendaknya biar dia sah wudunya, hapus dulu, dihapus ya, dihapus nih, hilang bibirnya, dihapus makeupnya. Biar apa? Biar air pun masuk ke bibirnya ya. Karena kulit bibir itu termasuk dari anggota wudu. Nah, jadi wudu itu penting, dan ini edukasi buat misalkan ada orang-orang yang belum tahu, nggak apa-apa kasih tahu biar dapat pahala. Orang yang berilmu sama orang yang nggak tahu ilmunya itu beda derajat, dan juga salah satunya itu kemuliaannya ada gitu. Jadi kita pengen semua orang mulia dengan tahu bahwasannya oh ternyata saling mengingatkan itu baik ya gitu. Jadi teman-teman misalkan punya ibu di rumah yang mungkin nggak tahu kalau sebenarnya tuh makeup harus dihapus, kalau misalkan mau masuk ke dalam sholat, kasih tahu aja ya. Jadi apa-apa yang menghalangi lapisan kulit ya, itu harus dihapus. Nanti misalkan mau makeup lagi nggak apa-apa, asal sholatnya udah selesai, itu aman teman-teman ya. Itu dia kalau kita ngomongin tentang masuk air ke dalam lapisan kulit. Baik, untuk teman-teman semua, mungkin perempuan rata-rata suka berkutek ya, suka bermakeup, makanya yang bagian-bagian tertentu itu saya lebih dalemin ya. Jadi jangan menyisakan apa-apa. Jadi kalau bisa bersihin makeup pun dengan tuntas. Biasanya ada orang nih yang pernah saya temuin, dia ngebersihin makeupnya, maksudnya foundationnya, tapi lipstick yang berbentuk itu, maksudnya kayak lip matte ya, lip matte, lipstick yang matte itu nggak dihapus sama dia, padahal bibir juga termasuk dari bagian yang harus dibersihkan atau diwudukan. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau misalkan pun orang pakai alis ya, alisnya dia kan gini, intinya kapan sih, apa aja sih yang harus dihapus ya. Nah, kalau kita ngerasa nih tahu bedanya ya, ada kita ngomongin lipstick dulu deh ya, nanti baru kita ke alis ya. Jadi ada yang namanya lip gloss ya, ini macam yang pertama. Ada yang namanya lip matte. Kalau di rumah teman-teman semua ada, nggak apa-apa, bawain aja buat praktikum ya. Dan juga adanya lip tint ya, lip tint. Dari 3 macam ini yang akan kita bahas, pertama kita harus ngerti bibir ya, dipakein suatu benda itu biasanya ada zatnya. Lipstick kan warna merah ya, lipstick warna merah. Zatnya ini kalau misalkan kita bisa kopek atau kita bisa hapus sedikit dan sisanya masih ada di tangan, berarti itu wajib banget dihapus. Salah satunya adalah lip matte. Lip matte biasanya ada yang transproof 24 jam ya, ada macam-macam banyak versi dari yang namanya lipstick, yang mana
Kalau dia kita pegang ya, dia sebenarnya bisa dihapus, maka itu zatnya atau bendanya, ain itu bendanya yang nampak, itu harus dihapusin dulu. Beda cerita kalau misalkan ini kan tadi kita udah ngomongin lip matte ya. Nah, lip gloss pun sama. Lip gloss itu sesuatu kayak cairan ya, yang dipakai buat dia semakin glow bibirnya. Maka kalau kita pegang sendiri, dia sebenarnya bisa dihapus. Maka kalau untuk berwudu itu dia hapus. Sedangkan lip tint ya, kalau kita lip tint nih, ngomongin tentang lip tint. Andai deh ini lip tint ya yang kita pakai. Nah, lip tint ini sendiri kalau dihapus, seret, hilang zatnya atau ainnya, bentuknya. Sebentar teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan tadi sempat ini ya iklan sebentar. Jadi kalau misalkan tadi lip tint ya teman-teman ya, lip tint dia ainnya udah dihapus nih, misalkan dia udah pakai lip tint tapi menyisakan yang namanya sisa-sisa yang masih nyerap di kulit bibir, maka itu nggak masalah. Intinya apa? Kalau kita mau membersihkan bagian tersebut, maka hapus dulu bagiannya. Kalau ada sisa zat yang memang udah nyeresep di bagiannya, maka itu nggak menjadikan masalah untuk berwudunya ya. Jadi sisa, bukan sisa sebenarnya, hal yang meresap tadi di bagian pori-pori bibir itu nggak menjadi penghalang dia untuk wudu, kecuali dia udah ngebersihin. Tapi sisa bekasnya yang menempel di dalam pori-pori itu nggak dipermasalahkan teman-teman ya. Nah itu untuk bibir. Dan gimana untuk alis ya? Biasanya kita ngalis teman-teman ya, dan dia termasuk alis ini kan di bagiannya ada pori-pori yang masuk ke dalam wajah. Jadi satu wajah ini komplit. Kalau ada eyeshadow, eyelashes, apa semua yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa dihilangkan ainnya atau bentuknya, maka hilangin dulu. Jadi kalau misalkan ada nih pembersih, mau pakai minyak zaitun boleh, terus pakai macam-macam pembersih wajah lah ya. Nah itu bersihin dulu. Kalau ada zatnya yang bisa terhapuskan, maka dihapuskan begitu ya. Kalau apa-apa, jadi kalau misalkan pun kita habis skincare nih, tapi kita belum berwudu misalkan ya, sesuatu pelembab yang mana dia belum meresap, masih bentuknya tuh masih bisa dihapus, maka dihapuskan. Jadi penting banget kalau misalkan pakai skincare, alangkah baiknya tuh wudu dulu baru skincarean ya teman-teman ya. Karena kadang kalau kita ngerasa nih, kita ngebasuh muka nih pas lagi skincare belum ngeresap, itu kerasa banget yang namanya bentuk gel, misalkan bentuk gelnya itu masih ada di muka kita, mau nggak bau, hapus dulu semuanya biar apa, airnya itu nggak ada yang tertolak di kulit kita, masuk ke dalam kulit. Nah jadi intinya saran nih buat orang yang misalkan pakai pelembab muka, itu bersihin dulu kalau misalkan udah terlanjur pakai skincare sebelum wudu. Nah lebih baiknya wudu lah dulu baru pakai skincare ya. Nah pelembab itu kalau beda cerita, kalau misalkan memang nggak white cast ya, maksudnya nggak nyisa sama sekali, udah ngeresep ke dalam kulit, sedangkan pas dia udah kering ya, intinya pelembabnya udah kering di muka, terus dihapusin, itu nggak ada lagi white castnya, udah nggak penting lagi. Maksudnya apa? Udah nggak ada lagi bendanya yang harus dihapuskan, sehingga air kan udah masuk ke dalam kulit, karena yang pertama skincarenya udah ngeresep, udah masuk duluan gitu, itu nggak white cast ya. Nah itu ngomongin tentang perihal wajah. Intinya apa-apa yang di wajah kita ya, sesuatu yang kita ukir sendiri itu sebenarnya nggak boleh yang ukir alis ya teman-temannya, maaf. Karena apa, sebenarnya itu kalau yang ada sulam alis, mungkin yang sebelumnya nggak tahu sebenarnya itu apa sih hukumnya, maka penting banget apa-apa yang masuk ke wajah kita pastiin halal ya, itu penting banget. Karena kehalalan itu sendiri dibawa untuk sholat, khususnya buat muslim dan muslimah. Jadi jangan sampai buat kita nggak paham nih, nggak mau tahu, jangan sampai ya. Karena apa, nanti ujung-ujungnya ada penyesalan nih gitu. Alangkah baiknya orang itu tahu dulu ilmunya ya teman-teman, jadi jangan lari kalau misalkan lagi belajar, karena alangkah baiknya kita tahu daripada nggak teredukasi. Maka penting banget nih, sebenarnya fun banget belajar agama, fun banget, seru.
Dan wudhu sholat itu gampang teman-teman ya, cuma kita harus ngerti bahwasannya dia ada ketentuan, syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya kayak sholat misalkan ya, yang sebenarnya harus kita ketahui. Kalau misalkan ada masalah di dalam sholat kita, maka kita harus tahu ilmunya. Kalau misalkan nggak tahu gimana, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang nggak tahu lagi nih, udah permasalahannya susah, maka datanglah kepada alul alim atau orang alim, maka sehingga terpecahlah masalah dalam ibadahnya gitu ya. Kalau yang punya masalah nggak apa-apa, tanya aja ya. Ini untuk syarat yang pertama ada 4 macam ya. Yang pertama muslim ya, atau Islam, dia beragama Islam. Orang wudu harus beragama Islam. Lalu tamyiz, yang ketiga dia harus suci dari hadas ya, baik hadas yang gede ataupun hadas yang kecil. Nah lalu yang keempat itu air harus masuk ke dalam kulit atau tidak menghalangi air wudu masuk ke lapisan kulit. Lalu kita bakal ngebahas dulu ya, insya Allah nanti Q&A-nya bakal saya bahas. Nah sehingga kita harus ngerti dulu nih. Pembahasan selanjutnya adalah yang kelima ya. Ini ada 8 poin soalnya. Nah baik teman-teman semua, kita udah masuk ke bagian yang nomor 5 ya. Jadi yang nomor 5 ini, di atas anggota bagian tidak terdapat sesuatu yang merubah air. Nah, dia sebenarnya masih ada sangkut pautnya dengan yang nomor 4, tapi ada bedanya teman-teman. Jadi maksudnya apa? Di atas anggota bagian, misalkan anggota bagian untuk berwudu ya teman-teman ya. Jadi dia nggak ada sesuatu yang menghalang ya, sama juga intinya apa, airnya kan. Misalkan nih kita lagi berwudu ya, sedangkan di bagian mana, misalkan di bagian tangan ya, tangan biar gampang ya teman-teman, saya mikir dulu. Di bagian tangan ini ada henna yang belum kering ya, henaknya belum kering, paham kan teman-teman? Kalau perempuan biasanya berhenna nih. Nah kalau dia henna biasanya ada zat yang mana kalau dia kena air ya, meluncur airnya bakal jadi merah-merah. Nah kalau misalkan dia belum dihapusin ya, nggak disuciin tapi langsung wudu nih, otomatis dia masih menghalangi beberapa bagian dari yang kuku-kukunya ini. Sehingga paling penting itu bersihin dulu benar-benar si henaknya kalau misalkan mau wudu. Kalau misalkan belum kering tapi udah masuk waktu sholat dan dia pengen dapat kesunahan sholat di awal waktu, nggak apa-apa, hapus dulu sehingga airnya ini harus keluar dari anggota tubuhnya. Misalkan dia udah bagian tangan nih, keluar air ya, airnya nggak sama dengan warna warna air aslinya, bukan keluar air mutlak, maka di sini berarti masih nyisa zat yang menghalangi air wudu. Itu singkatnya ya. Jadi ini hampir sama yang nomor 4. Lalu yang ke-6 ya, kita langsung masuk aja yang nomor 6 ya. Mengetahui ilmu tentang fardunya wudu. Kenapa gitu Ustazah? Emang harus banget ya Ustazah, kita harus tahu fardu wudu? Nah, akid, pasti banget. Karena apa? Orang yang jahil atau kebalikannya, orang yang nggak tahu ilmu wudu menjadikan sholatnya berbahaya. Sah nggak ya gitu kan. Jadi orang yang nggak ngerti wudu ya, ilmu tentang wudu, dia nggak tahu wudu itu penting banget, harus ada niat, yang dibasuh apa saja. Sedangkan misalkan orang yang jahil nggak ngerti wudu itu yang dibasuh adalah anggota yang maksus atau khusus, maka sholatnya nggak sah. Contoh orang yang jahil atau orang yang nggak paham ilmu wudu, apa aja yang dibasuh, dia bisa aja ngelakuin basuhan-basuhan di tempat-tempat yang dia sukai, bukan karena ilmu. Jadi intinya apa? Kita beribadah dibarengin dengan yang namanya ilmu. Ibadah harus dibarengin dengan ilmu. Kenapa gitu Sada? Karena gimana kalau kita ibadah, kita mau sholat tapi kita nggak tahu cara sholat gitu, maka berbahaya. Segitu pula ngomongin tentang wudu. Wudu
itu ibadah ya, untuk masuk ke dalam salat. Sehingga penting banget memiliki ilmu. Fardu wudu ya, fardunya wudu ini ngomongin tentang apa sih? Ngomongin tentang apa yang wajib di dalam wudu sehingga wudunya menjadikan dia sah. Yang pertama, fardu wudu itu ada niat ya. Orang yang nggak berniat nggak sah wudunya. Lalu selain dari niat itu membasuhkan anggota dari wajah, tangan wajah, tangan, lalu rambutnya ya, kepalanya, lalu kakinya. Udah simple. Asal yang terakhir dibarengin ya, dari fardu wudu yang paling terakhir adalah tertib. Jadi nggak bisa seenak hati ini diputar-putar ya, harus dengan ketertibannya sehingga orang yang tertib dapat menjadikan sah wudunya. Begitu ya. Lalu yang ketujuh ya, dari syaratnya wudu adalah tidak meyakini ya atau menganggap fardu itu sunnah. Fardu itu sunnah. Contoh adalah niat ya. Niat, kembali ke niat. Niat itu apa teman-teman hukumnya? Wajib atau fardu? Wajib atau fardu. Jadi orang misalkan ada yang bilang nggak penting niat itu kan sunnah, nah maka nggak sah wudunya. Kalau orang menganggap niat dalam wudu ya, niat fardu wudu itu dibilang sunnah ya, maka sholatnya tidak sah teman-teman. Nah kalau ada orang nih, cerita lain ya, ada pembahasan bahwasannya apabila ada orang yang meyakini bahwa seluruh yang namanya perbuatan toharoh, dari yang namanya basuh tangan, kumur-kumur, cuci hidung, basuh muka, tangan, kepala, semuanya itu yang sampai basuh telinga itu termasuk dari fardu kata dia, maka itu nggak bahaya ya. Dia anggap semuanya itu wajib, padahal yang namanya basuh tangan itu sunnah, tapi dia bilang wajib. Sampai membasuh telinga itu wajib, tapi itu nggak yadur. Dan rata-rata masyarakat Indonesia itu sendiri terbiasa dengan menganggap semuanya wajib ya. Contoh kayak gini, orang itu wudu nggak sah kalau dia nggak basuh tangan. Itu anggapan orang-orang awam yang mungkin belum paham bahwasannya tangan itu bagian dari sunnah. Sunnah kalau dia ditinggalin bakal meninggalkan apa? Pahala, maksudnya keutamaannya, tapi nggak bakal dosa kalau dia ngeninggalin hal tersebut ya. Maka alangkah baiknya orang kalau misalkan nih toharoh, dia harus tahu, meyakininya itu bahwasanya fardu itu bukan kesunahan, fardu itu wajib. Nah kalau ada model macam kayak yang saya bilang, orang itu meyakini semua perbuatan dalam toharoh itu fardu, maka dia nggak bahaya ya. Yang bahaya itu apa? Misalkan orang ngira ini ngeyakinin fardu itu sunnah, membasuh wajah itu sunnah, membasuh tangan itu sunnah, maka hal ini dianggap tidak sah untuk berwudu. Nah, nggak sah orang yang nggak tahu ilmunya ya, ilmu fardu dan ilmu sunnah. Lalu ada bagian yang terakhir adalah airnya suci ya, singkat aja ya. Nah, air suci ini ya bakal kita bahas ya, air suci. Nah, angkat sini ya biar enak kelihatan teman-teman. Nah, air yang suci itu gimana Ustazah? Nah, bentar saya batuk dulu. Saya izin ngebahas seputar air ya. Ini biar enak karena sempat nggak bisa ngedit, jadi saya pakai media dari Fikih Wanita Istimewa ya. Tapi ini udah saya jelaskan bahwasannya yang saya patokin ini kitabnya ya teman-teman ya, At-Tafsir Ilmiah Syarah Tazkiratul Hadramiyah. Ini yang saya jelasin ke teman-teman perihal tentang pembahasan kali ini. Tapi biar enak teman-teman paham, ini kita pakai yang
media di depan saya sini. Oke. Nah, ini menurut perspektif mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang perihal air ya, kan kita tadi tahu bahwasannya yang poin terakhir adalah bersuci itu dengan air ya. Nah, atau gini deh, enak kayak gini ya di zoomnya ya. Menurut perspektif Imam Syafi'i ya, kita semua di Indonesia menganut paham ini, fikihnya Imam Syafi'i ya, yang mana kita harus tahu dulu volume air itu ada dua macam ya. Ada dua macam. Yang pertama, air sedikit, ma'ul qalil. Air yang sedikit itu intinya apa? Yang enggak sampai 2 kulah. Air sedikit enggak sampai 2 kulah. Nah, akan menjadi najis ya jika terkena benda najis, meski hanya sedikit ya, dan meski tidak berubah sifat-sifat airnya. Sifat-sifat air maksudnya apa? Dari rasa, bau, dan warna itu enggak nampak. Contoh air dalam ember ini awalnya suci, tapi kemasukan najis, yaitu mayat cicak. Otomatis air dalam ember ini nggak bisa buat dipakai bersuci. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini air yang qalil. Air sedikit itu tidak mencapai 2 kulah ya. Tidak mencapai 2 kulah. Ini gambarannya. Lalu air yang banyak apa? Air yang banyak atau ma'ul katsir, air yang volumenya mencapai 2 kulah atau lebih ya. Ini. Kalau tadi tidak mencapai 2 kulah, air yang banyak itu mencapai 2 kulah atau lebih. Hanya akan menjadi najis bila terkena benda najis dan berubah sifat-sifat airnya. Nah, jadi ini anggapan deh air di dalam kolam. Kolamnya ini misalkan lebih dari 2 kulah ya. Nah, jadi apabila misalkan kecemplungan najis yang airnya 2 kulah atau lebih, yang mana dengan syarat najisnya ini bisa jadi najis kalau terkena benda najis dan merubah sifat-sifatnya. Intinya najis masuk ya, benda najis, terkena benda najis, airnya masuk nih, cicak nih, mati cicaknya, berubah juga sifat-sifatnya. Misalkan rasanya itu rasa asam, baunya bau mayat ya, mayat cicak. Warnanya berubah jadi warna hijau airnya, maka air tersebut menjadi najis ya teman-teman ya, kayak gitu. Kalau memang merubah dari sifat-sifatnya, maka dia menjadi najis. Nah, 2 kulah itu sendiri ya, volume airnya mencapai kurang lebih 192,857 kg. Intinya tuh paling gampang ya, dia itu intinya sehastanya orang dewasa kalau mengukur panjangnya ya. Lalu bila air memenuhi wadah dengan ukuran lebar, panjang, dan dalam masing-masing 1 zira ya, 1 zira tuh ya sehasta tadi yang saya bilang, atau kurang lebih dari 60 cm. Nah, itu bisa dicek sebenarnya kolam kita tuh aman nggak gitu buat bersuci ya. Intinya kalau airnya punya air sedikit tapi ma'ul mutlak, maka harus hati-hati nih berwudu di sini ya, biar nggak kecemplung apa-apa dari najis, biar juga nggak bakal mustakmal atau lain-lainnya. Nah, lalu yang kedua, ada yang namanya macam-macam air. Nah, macam-macam air ini dibagi menjadi 4 kategori. Nah, yang pertama ya, air yang suci dan dapat mensucikan pada yang lainnya. Nah, contohnya air yang biasa kita dapetin di air keran ya. Airnya suci, tidak bau, tidak menandakan bahwasannya sifat-sifatnya berubah, maka disebut dengan ma'ul mutlak ya teman-teman ya. Sehingga kalau kita pakai air ini untuk berwudu, untuk mandi, maka sah, karena dia mensucikan anggota tubuh kita yang awalnya najis misalkan ya. Dalam keadaan tersebut juga, misalkan nih kalau kita mau pipis, setelah pipis kita kalau misalkan ceboknya pakai, maaf ya teman-teman ya, intinya ini buat gambaran aja,
pipis ceboknya pakai air kopi, suci nggak? Nggak suci. Nggak, karena dia airnya aslinya memang suci, tapi dia nggak mensucikan. Sehingga yang pentingnya itu apa? Airnya yang dipakai untuk bersuci air mutlak, yang nggak ada kecampuran apapun. Ya, air yang benar-benar nggak kecampur apapun. Contoh air yang nggak kecampur apapun, misalkan nih air sungai, ya. Nah, lalu bisa dengan air laut. Nah, kita bakal ngebahas air-air apa aja sih yang bisa dipakai ya. Nah, ini dia macam-macam air. Yang satu air suci dan dapat mensucikan. Nah, dapat mensucikan tubuh, bagian anggota wudhu, dan juga dapat mensucikan pakaian misalkan yang ada terkena najis. Lalu yang kedua, ini yang kita pakai buat ibadah ya teman-teman ya, air suci dan dapat mensucikan. Lalu yang kedua, ada namanya air suci yang mensucikan. Air suci yang mensucikan, tapi makruh memakainya untuk badan dan tidak makruh untuk pakaian. Maksudnya Pak Ustazah, ini adalah gambaran tentang air yang namanya air musyammas. Air musyammas. Maksudnya apa? Air musyammas ya teman-teman, kalau teman-teman biasa nih berangkat sekolah misalkan ke Yaman. Air musyammas misalkan ini ada ember ya. Nah, ember gede banget. Tapi di sini ngeluarin air buat berwudu ya. Biasanya tuh di Hadramut tempat saya sekolah dulu di Yaman ya khususnya, itu kita dapetin yang namanya musim panas, sangat panas, 40 derajat ke atas. Nah, di saat itu pula orang-orang kalau wudu jam 12 siang untuk sholat zuhur itu bakal ngerasain panas banget. Suhunya nggak normal, bahkan bisa ngelopekin kulit teman-teman. Nah, ini hukumnya makruh ya, makruh dipakai air musyammas. Tapi sah orang yang berwudu dengan air musyammas. Cuman itu makruh kalau dipakai buat badan. Air yang terlalu panas banget dan air yang terlalu dingin itu makruh. Tapi tetap suci ya. Orang misalkan nih nggak punya air yang suhunya normal ya, tapi cuma punyanya air yang kayak gini, ya udah kalau bisa tunggu deh dari jam 12 nih sampai jam 2 siang misalkan. Oh, udah didinginin nih, udah wudu aja pakai air ini. Selagi dia dari air yang musyammas tadi, air yang terlalu kepanasan, dinormalin suhunya, maka dia kalau suhunya udah normal ya, misalkan suhu normal itu 20 ya, 20 derajat Celcius, otomatis ini nggak bakal jadi memakruhkan wudunya karena udah sah ya teman-teman ya. Nah, itu dia. Kalau misalkan dipakai buat nyuci baju ya, itu nggak makruh teman-teman. Cuma untuk ibadah, salah satunya untuk berwudu dan mandi, itu dapat melukai ya. Salah satunya suhu yang terlalu panas bikin badan shock, sama juga air yang terlalu dingin itu makruh ya. Contohnya misalkan kita hidup di Istanbul. Di Istanbul ada musim dingin, airnya terlalu dingin, kita pakai buat wudu atau kita mandi junub misalkan, otomatis air itu makruh dipakai karena membuat badan shock salah satunya ya. Dan memang dari syariat itu sendiri menganjurkan alangkah baiknya tunggu airnya sampai normal dulu baru dipakai gitu ya. Lalu yang ketiga, nah, air suci, airnya suci namun tidak dapat mensucikan benda lain. Air suci namun tidak dapat mensucikan benda lain. Air suci misalkan nih air mawar. Tahu teman-teman air mawar? Air mawar tuh bentuknya memang kayak secara kasat mata dia kayak air mutlak, tapi dia memiliki baunya bau mawar. Nah, dia itu suci buat misalkan kita pakai ya buat pelembab wajah. Pernah tahu pelembab wajah pakai air mawar? Nah, biasanya orang-orang Yaman tuh suka banget tuh. Orang Yaman tempat saya sekolah juga suka banget, biasanya nyemprotin air mawar ke wajah. Airnya suci, dia bukan benda najis ya. Namun kalau misalkan orang wudu mensucikan dirinya ya dengan air tersebut, maka nggak sah. Atau dia mau mensucikan pakaian yang najis dengan air mawar, maka nggak sah juga ya. Nah, lalu yang keempat, ada yang namanya air mutanajis, yaitu air yang terkena benda najis. Nah, jadi air yang misalkan ketuang sama darahnya nyamuk, jangan darah nyamuk deh, yang lebih relate itu sebuah desa yang biasanya banyak cicak ya. Cicaknya udah mati, masuk kecemplung ke dalam kolam tempat biasanya mandi. Kalau dia di bawah 2 kulah tadi, kita bahas ya yang di bawah 2 kulah, maka najis semua. Nah, kalau airnya tuh belum sampai 2 kulah, tapi kalau 2 kulah ke atas
yang mana sifat-sifatnya misalkan nggak berubah ya. Setelah dikeluarin nih bendanya, airnya nggak berubah, nggak bau, lalu rasanya nggak berubah, dan juga warnanya nggak berubah, itu aman kalau 2 kulah ke atas, maka airnya bisa buat bersuci. Tapi air yang mutanajis, nah ini nggak bisa ya, jenis air yang mutanajis ini nggak bisa dipakai buat berwudu atau mandi. Jadi yang hanya bisa dipakai untuk bersuci adalah kategori nomor 1 dan nomor 2 ya. Yang ini sah, ini sah. Maksudnya apa? Yang pertama, ini air suhu normal ya, dan syaratnya airnya suci dan mensucikan. Nah, air mutlak, air yang nggak dicampuran apa-apa. Yang kedua, air yang nggak kecampur apa-apa juga, tapi dia makruh dipakai karena kepanasan atau suhunya terlalu panas atau terlalu dingin. Udah. Sisanya yang nomor 3 sama 4 nggak bisa dipakai buat bersuci. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lanjut. Kita bakal ngebahas tentang air suci dan mensucikan dulu. Nah, seperti ini aja. Oke. Jadi kalau ngomongin air ya teman-teman ya, sebentar. Nah, ini saya bacain buat teman-teman semua bahwasanya air suci dan mensucikan itu penggunaannya sah ya. Air suci dan mensucikan disebut dengan air mutlak. Nah, air mutlak maksudnya air yang gak kecampur apa-apa. Nah, kalau dipakai ini nggak ngefek apa-apa, maksudnya nggak menjadikan dia makruh. Nah, menurut Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi, al-miyahul lati tajuzu tathiru biha 700. Jadi air yang dipakai nih buat bersuci ya, itu ada 7 macam. Ma'us sama, wa ma'ul bahar, wa ma'ul nahar, wa ma'ul bi'r, wa ma'ul ain, wa ma'ul thalaj, wa ma'ul barid. Jadi yang pertama ya, ada namanya air hujan, ma'us sama. Air hujan kalau kita pakai nih, contohnya gini, ada anak, jangan anak-anak deh, ada remaja dia mau sholat, air di rumahnya nggak ditampung, tapi dia kebetulan langsung berwudu di luar rumah dalam keadaan basah-basahan dengan bajunya, dengan niat berwudu langsung dari langit. Sah apa enggak? Sah. Lalu yang kedua adalah ma'ul bahar. Orang yang berwudu dengan air pantai ya. Ma'ul bahar, air pantai atau biasa kita sebut dengan air laut, dia itu suci airnya ya dan mensucikan. Meskipun ya kalau kita tahu ada mungkin bangkai yang namanya bangkai ikan ya di dalam laut, tapi tetap air yang di dalam pantai ini, air yang namanya air laut tetap suci dan mensucikan. Nah, lalu yang ketiga ada ma'un nahar, air sungai. Air sungai itu suci. Lalu ma'ul bi'r apa artinya sudah? Air sumur. Air sumur ini suci. Selagi nggak kecemplungan ain atau bendanya itu, misalkan ada hiu terdampar tapi darah semua lautnya, gimana tuh Ustazah? Alangkah baiknya cari di daerah pantai yang lain ya. Nah, kalau misalkan pun sebuah sumur terisi yang mana berubah airnya ya, secara sifat-sifatnya berubah ya, maka nggak usah dipakai buat bersuci. Salah satunya tuh misalkan bi'r atau air yang namanya air sumur, kemasukan kucing mati. Pernah dengar biasanya ada kucing nyemplung ke sumur ya, airnya berubah. Nah, itu harus disuciinnya dulu ya, harus disuciin. Cara suciin air sumur itu sendiri adalah mengangkat ainnya, atau ada 2 cara yang saya tahu ya dalam fikih. Air sumur yang pernah kemasukan mayat dan airnya sifat-sifatnya berubah, yaitu apa aja yang berubah? Warna, rasa, warnanya berubah, rasanya berubah, lalu baunya berubah. Nah, 3 hal ini kalau udah komplit, mau nggak mau bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama, membersihkan air sumur agar dia hilang 3-3-nya ini, sifat yang aneh ini. Airnya misalkan airnya berbau, bau mayat kucing segala macam ya, udah jelas. Cara yang pertama saya jelasin, cara pertama biar air sumur suci adalah dengan menambahkan air ke dalamnya sampai lebih dari batasannya. Jadi airnya tuh kalau kita tuangin air lagi, air sumur tuh kita tuangin dengan air mutlak ya. Lama kelamaan air itu bakal kembali
ke posisi awalnya atau netral. Maka itu cara yang pertama ya, sehingga airnya itu udah kecampur dengan air mutlak yang banyak. Biasanya tuh dengan air hujan ya, air sumur kalau air hujannya itu terus menerus, otomatis nanti najisnya itu hilang sendiri dengan menghilangkan sifat-sifat yang aneh tadi. Lalu yang kedua ada dengan cara yang lain, yaitu menguras sumur ya. Kalau mau ada cara yang pertama tadi menambah air, yang kedua mengurangi air dengan menguras sumur tersebut sehingga najisnya keluar, rasa-rasanya keluar, lalu dibersihkan, lalu dimasukin lagi dengan air yang suci, maka baru jadi suci untuk bersuci dengan air sumur. Lalu ada air sungai. Air sungai ini kalau kita berwudu di air sungai sah. Maksudnya ini ya, ke kanan dong, maaf, saya bacanya ke kiri. Air mata air nih, misalkan nih wudu dengan air zam-zam itu sah. Atau mata air yang di mana aja ya, nggak harus zam-zam. Misalkan di pegunungan ada mata air, berwudu dengan mata air ini sah. Lalu ada air salju. Air salju ini juga mensucikan ya. Air salju misalkan kita hidup di mana ya, di Istanbul deh, kan ada musim salju tuh. Nah air yang kita ambil, kita timba nih batu esnya terus menjadi air, kita berwudu pakai itu nggak masalah. Wa ma'ul barat, sama juga air dari hasil hujan es kita pakai, intinya dia tuh yang jatuh dari langit ya. Nah ketujuh macam air itu disebut sebagai air mutlak selama masih pada sifat asli penciptaannya. Nah, jadi misalkan kita tahu air dari langit itu pasti warnanya nggak berubah, sifat asli penciptaannya seperti itu mutlak, maka itu mensucikan. Nah, dari air sungai sendiri, pernah kan lihat air yang butek? Kalau memang dari situ airnya udah butek tapi memang nggak berubah sifat-sifatnya ya, maka itu tetap masih bisa dipakai buat bersuci. Memang dari situnya air sungainya ada sungai yang keruh ya, ada sungai yang jernih. Nah itu kita lihat dulu asli penciptaannya, memang sungai ini memang dari awalnya begitu ya, ya udah pakai aja buat bersuci. Nah secara ringkas air mutlak adalah air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi dengan sifat asli penciptaannya. Bila sifat asli penciptaannya berubah ya, nih sifat asli penciptaan berubah, maka ia tak lagi disebut dengan air mutlak. Contoh, air sumur dituangin misalkan ya kopi 10 bungkus, jadi warnanya hitam semua. Sedangkan air sumur itu sedikit, maka dia berubah ya penciptaannya, maka dia nggak disebut dengan air mutlak lagi. Nah, dan hukum penggunaannya pun berubah. Nah, hanya saja perubahan air bisa tidak menghilangkan kemutlakaannya. Hanya saja perubahan air bisa tidak menghilangkan kemutlakaannya bila perubahan itu terjadi karena air tercampur sesuatu yang tidak bisa dihindarkan seperti lempung, debu, lumut, atau karena pengaruh tempatnya. Jadi ini, kalau biar nggak rempong, saya jelasin kayak gini, ada dua macam ya. Merubah air ya, sesuatu yang tercampur, mukhalat ya, sesuatu yang nyampur. Baik, sesuatu yang nyampur ini ada yang benda nampak bisa dibedain ya. Dibedain antara air dan bendanya. Nggak apa-apa ya, tulisannya agak jelek. Lalu yang kedua ada air ya, dia itu zat airnya berubah. Nah, yang mana susah untuk misahinnya. Contoh kayak gini, air, saya kembali ke atas ya. Ini kan misalkan nih ada air tapi dimasukin kayu. Nah ini termasuk dari kategori yang pertama teman-teman, benda yang nampak ya. Ini kayu nih di dalam air, di dalam ember, dia tetap menjadikan airnya tuh tetap mutlak ya, meskipun kecemplungan di dalam sungai tersebut ada kayu-kayuan ya,
dan ini nggak najis, kecuali kayu tersebut memang ada najisnya terus dimasukin ya, dan air sungainya sedikit, misalkan terlalu sedikit atau kering. Nah ini intinya apa, kalau misalkan perubahan air ini tetap mutlak, kalau misalkan kecemplungan kayu ya, ada debu, ada lumut, ini tetap meskipun lumutnya berkerak banyak, dia tetap dikatakan air mutlak, karena lumut itu masih bisa terpisah dengan yang namanya air, tinggal disuling aja, dipisahin antara yang namanya lumut dan juga air. Nah, begitu pula debu bisa turun ya, debu itu bisa turun, sehingga saat dia debunya turun, kita pakai aja airnya suci, bisa buat berwudu. Nah, lalu sebagai macamnya, kalau misalkan pun daun-daun jatuh ya, daun suci jatuh di atas air, kita pakai nggak masalah. Nah itu nggak bakal ngaruh. Lalu kalau misalkan perubahan yang tadi kita bahas lagi ya, kita baca titik, atau karena pengaruh tempatnya, seperti air yang berada di daerah yang mengandung banyak belerang, atau air yang di dalam sungai itu keruh ya, memang karena debunya. Nah, air tersebut meski berubah keruh masih tetap dapat digunakan untuk bersuci. Jadi simple banget, dengan apapun yang namanya air sebagai air mutlak bisa dipakai buat bersuci. Cuman kita harus ngerti, jadi kita pun harus ngerti bahwasannya kalau misalkan nih dalam keadaan kita di pantai, jangan ngerempongin diri, tinggal misalkan kita nyemplung ke dalam air laut dengan niat berwudu, itu udah suci ya, untuk masuk ke dalam sholat. Nah misalkan lagi dengan air hujan, nggak apa-apa tampung ya, kalau nggak ada air tampung air hujan, pakai buat berwudu, buat bersuci, mandi junub, itu bisa. Nah swipe ini ada pembahasan air suci dan mensucikan, yang mana tadi kalau kita nyebut nggak makruh, sekarang ngomongin tentang makruh kalau dipakai. Nah jadi air ini ada dua macam, air panas dan air es yang terlalu dingin, dan juga air musyammas. Saya baca dulu ya. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Itu air musyammas ya. Biasanya itu tangki air. Kalau misalkan teman-teman semua berangkat nanti ke Madinah atau Mekah, atau misalkan ke Jazirah Arab lainnya seperti Yaman, Oman, nanti bakal dapetin nih tangki air. Itu bentuknya ada yang dari logam ya, dan juga ada yang berbentuk dari perak, tembaga, besi. Nah air ini yang di atas apartemen mereka panasnya luar biasa ya, sehingga kalau berwudu itu bakal shock kulit kita, karena kepanasan itu berlebihan. Karena apa? Di posisi matahari yang derajatnya berbeda-beda di sebuah negara, apalagi di musim panas untuk negara Saudi Arabia dan teman-teman sekitarnya, otomatis itu biasanya ada musim arba'in namanya, musim 40 derajat yang panasnya luar biasa, sehingga air tersebut kalau dipakai tetap sah buat bersuci. Namun sayangnya air tersebut makruh kalau dipakai, karena kalau ada pilihan lain, ada air yang netral, maksudnya suhunya normal, maka alangkah baiknya pakai air yang suhu normal, atau dengan cara kita airnya tadi yang terlalu panas buat didinginkan dulu. Nah udah saya jelaskan ya, bahwasanya hukumnya suci dan mensucikan airnya, hanya saja makruh kalau dipakai untuk bersuci. Nah dan ada nih, secara umum air ini juga makruh digunakan bila pada anggota badan manusia atau hewan yang bisa terkena kusta seperti kuda. Namun tak mengapa bila dipakai untuk mencuci pakaian atau lainnya. Jadi intinya kalau dipakai buat ibadah, salah satunya untuk berwudu, mandi ya, maka itu anjurannya untuk pakai air normal, jangan pakai air terlalu panas atau terlalu dingin ya. Nah itu dia. Tapi tetap ingat, air ini boleh dipakai buat bersuci. Lalu ada macam nih, yang tadi yang nomor 3 sama 4 ya. Nah itu ngomongin tentang air suci namun tidak mensucikan. Air ini zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci ya. Baik
untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Hadas kan ada dua macam nih, hadas kecil ataupun hadas besar. Ada dua macam air yang suci namun tidak bisa disucikan untuk bersuci. Bersuci ini maksudnya untuk berwudu ataupun buat mandi junub. Yang pertama itu air musta'mal dan dua air mutaghayyar. Apa ya air musta'mal dan air mutaghayyar? Baik, yang pertama air musta'mal. Air musta'mal itu air yang udah digunain untuk bersuci, ya. Baik untuk menghilangin hadas, ya, seperti wudhu dan mandi ataupun untuk menghilangkan najis. Jadi ada 3 macam ya tadi ya. Hadasnya itu hadas yang untuk wudhu atau untuk mandi dan juga untuk menghilangkan najis yang nempel. Nah, air ini ya nggak bisa digunain untuk bersuci apabila tidak mencapai 2 kulah, ya. Bila volume air mencapai 2 kulah, maka tidak disebut sebagai air musta'mal dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, contoh air musta'mal kayak gini, gampangnya kayak gini. Andai ada orang, kalau ada orang nih berwudu ya. Nah, berwudu, di keran, ya. Wudunya untuk sholat ya. Nah, airnya ditampung. Air bekas wudu dia ditampung sehingga masuk ke dalam ember ini. Nah, saya zoom ya. Nah, lalu yang terjadi adalah apabila orang ini mau wudu lagi tapi pakai air yang tersisa dari ember bekas dia wudu, ya, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, maka ini enggak sah. Ini air musta'mal, ya. Air yang udah dipakai buat bersuci, ya. Sehingga air tampungan yang dia esnya enggak tahu kan, dikirain boleh. Air wudhu yang udah dipakai lagi buat berwudhu selanjutnya, maka itu sebenarnya nggak bisa ya teman-temannya. Maka dia udah musta'mal. Musta'mal apa artinya Ustazah? Udah digunain sebelumnya, ya, udah digunain sebelumnya. Maka intinya apa? Udah nggak 2 kulah dipakai kan air musta'malnya, maka dia nggak mensucikan. Dia tidak bisa, nggak sah wudhu dengan air di ember ini, ya teman-teman ya. Nah, dan juga bila air mencapai 2 kula, ya, misalkan nih dia wudhunya di pantai, ya, ini versi yang lain. Ada orang wudhunya di pantai. Nah, dia berwudhu nih di air pantai, ya. Nah, air pantai ini kan luas banget, bahkan dia lebih dari 2 kula, ya teman-teman ya, lebih dari 2 kula. Nah, air pantai ini meskipun air bekas wudhunya tumpah lagi ke dalam air bahar atau air laut ini, tetap dia nggak menjadikan airnya musta'mal. Seperti itu ya. Beda cerita kalau dia yang ada di ember sini ya, air yang ngalir dipakai buat lagi berwudhu. Nah, makanya bedanya 2 kulah dan air yang lebih dari 2 kulah. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu kita lanjut yang terakhir ya. Ada 2 slide. Insya Allah sebentar lagi kita bakal tutup ya teman-teman ya. Kita bakal ngomongin tentang air mutaghayyar. Air mutaghayyar itu adalah air yang mengalami perubahan. Salah satu sifatnya itu misalkan bau, rasa, dan warna. Apa? Rasa, bau, dan warna. Itu yang namanya sifat air. Nah, disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain, dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Contoh air sumur, ya. Contoh air sumur yang awalnya mutlak namanya, ya, air sumur nih, kita ambil, kita timba, ya. Kita masukin ke dalam teko buat dimasak, ya. Masukin ke dalam cerek. Nah, maka perubahan ini terjadi kalau misalkan apa? Dimasukin teh, dimasukin kopi, maka air ini disebut air mutaghayyar, air yang berubah, ya. Berubah karena apa? Teh ini merubah, salah satu sifatnya adalah warna, ya. Rasa juga berubah dan aromanya pun keluar. Jadi merubah, yang namanya apa? Merubah kemutlakan. Jadi airnya berubah. Aslinya air mutlak, ini air mutlak nih, air yang di dalam sumur, tapi berubah dari air mutlak menjadi air mutaghayyar ketika direbus dengan teh, seperti itu ya. Jadi orang yang berwudu pakai air teh itu nggak bisa mensucikan, ya. Makanya perubahan ini terjadi menjadikan
air tersebut nggak dapat digunain buat bersuci, buat wudhu, mandi besar, itu nggak bisa, ataupun menghilangkan najis. Nah, air mutanajis, nah, yang terkena benda najis. Nah, air sedikit yang kurang dari 2 kula, kalau nyemplung najis ya, nyemplung najis nih, najisnya najis misalkan adalah mayat ya, mayat apa enaknya, mayat kucing nyemplung ke air yang kurang dari 2 kula, masuk ke ember, kucing kecil masuk mati di dalamnya jadi mayat. Meskipun tidak ada sifat yang berubah, maka airnya disebut dengan air najis karena kecemplungan sama najis. Maksudnya apa? Mayat itu najis ya, mayat kucing, sehingga airnya itu nggak bisa dipakai buat bersuci. Sedangkan air banyak nih yang mencapai 2 kula atau lebih ya, hanya akan menjadi mutanajis ya. Kapan dia jadi mutanajis? Kapan airnya bisa najis? Kalau terjadi perubahan sifat ya. Sifat air itu meliputi apa saja? Rasa, warna, dan bau ya. Bila air banyak terkena najis dan sifat air tidak berubah, maka air tetap suci dan mensucikan. Bila air terkena banyak najis, misalkan nih di pantai ya, ada hiu terdampar. Pernah gak sih di daerah kalian misalkan ada hiu terdampar? Nah, misalkan air nih kita mau berwudu di samping si ikan hiu ini, selagi dia airnya nggak berubah ya, nggak berubah rasa, nggak berubah warna, dan nggak baunya nggak berubah, maka kalau dia wudu dengan air ini tetap suci, kayak gitu ya. Nah, itu gambarannya. Tapi intinya kalau misalkan airnya udah kurang dari 2 kula, misalkan di sebuah ember ya, udah nyemplung nih mayat cicak, mayat kecoa, dipakai buat bersuci, maka tidak sah. Itu ya singkatnya ya. Lalu lanjut, ada? Oh tidak, udah habis. Maka mudah-mudahan dari sini kita bakal belajar banyak ya. Dari file ini kita alhamdulillah udah nyelesain dari poin yang pertama ngomongin tentang syarat. Nah, jadi alhamdulillah kita udah ngomongin seputar syarat. Syarat ini yang 8 poin udah tuntas teman-teman ya. Sehingga insyaallah di hari selanjutnya, di hari Senin, kita bakal ngebahas selain wudhu itu ada namanya ghusl. Ghusl artinya mandi suci. Mandi suci. Nah, ini salah satu dari bagian toharoh teman-teman ya. Bagian dari toharoh. Toharoh itu kan ada dengan wudhu dan ada juga dengan mandi. Sedangkan wudhu kita udah ngebahas ya dari macam-macam air, sehingga nanti toharoh kita bakal masuk ke dalam yang namanya bersuci karena junub ataupun haid ya. Insyaallah fi khair wa lutuf wa afiyah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya, ada filenya Ustazah? Ini kebetulan perdana ya ngajar pakai tab. Insyaallah kalau misalkan pun ada waktu atau bisa dibagikan, kemungkinan bisa jadi insyaallah. Nah, kalau misalkan ada yang ingin bertanya, boleh ya ditanyakan. Tadi selama perjalanan kita belajar ada beberapa pertanyaan yang langsung saya jawab di tempat ya. Nah, ada dari Tinitun, saya baca ya. Maaf Kak, sebelum kita ibadah umroh, terus kita mandi wudhu, habis wudhu kita pakai pelembab dan bedak. Nah, jadi begini teman-teman ya, kalau misalkan kan kita kan mau umroh udah gini, di dalam namanya rukun-rukun dalam umroh ya, salah satunya itu niat dulu, lalu adanya tawaf ya, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, lalu tahallul ya. Masuk dari sini, ini rangkaian ibadah yang nggak boleh putus ya. Lalu selanjutnya itu selesai. Makanya pas kita kan mandi dulu ya, misalkan mandi dulu dan juga bersuci lah, ngambil wudhu dan mengambil niat. Nah pas niat ini ya, misalkan kita mau masuk ke dalam ibadah rangkaian ini, abis mandi udah cakep nih, hindarin penggunaan makeup ya teman-teman ya.
meskipun kita sebelum niat. Jadi kita ngambil bab paling ihtiyat atau paling amannya, kita jangan pakai apa-apa. Nah, apalagi yang berbau ya, konsentrat baunya itu misalkan mengandung wangi-wangian, karena itu salah satu yang dapat membatalkan mawani. Nah, jadi kalau misalkan pakai pakai pelembab, bedak, utamain sebelum kita berniat ya, sebelum kita berniat. Kalau sebelum kita niat, kalau misalkan nih, kalau pelembabnya memang nggak berbau, aman ya, lalu bedaknya ini nggak bakal menjadikan sesuatu efek yang besar atau membuat kalimat fitnah ya, maksudnya perempuan berbedak dalam keadaan untuk melaksanakan rangkaian ibadah ini, alangkah baiknya memang untuk meninggalkan ya yang namanya pakai lip tint, lip gloss segala macam. Karena apa? Biar nggak ada yang namanya syak atau keraguan masuk ke dalam rangkaian ibadah umroh. Jadi mandilah ya, mandi wangi-wangi, udah selesai, wangi kan bisa hilang ya kalau mandi. Tapi saran saya kalau misalkan mandi, biasanya nih karena udah pernah ngelaksanain umroh, kita saking ngambil bab ihtiyat atau berhati-hatinya, kami mandi pakai sabun sider namanya. Dia nggak mengandung aroma apapun ya, dia nggak berwangi-wangian, nggak mengandung bau yang menyengat misalkan, atau kayak misalkan apa ya, detol. Nah, detol kan wangi banget tuh. Nah, anjuran kalau mau mandi sebenarnya nggak masalah, cuman karena itu bau itu salah satu, kalau misalkan udah selesai niat nih kita bersabun, itu yang nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan sebelum kita masuk ke dalam niat, kalau misalkan pun mau makeup tipis ya, sebenarnya boleh, cuman ingat jangan sampai ngundang fitnah ya teman-teman ya, karena terlalu cantik banget tuh bakal jadi orang mincing mata gitu. Nah, alangkah baiknya mandilah sesuai senormal-normalnya aja. Kalau mau paling ihtiyat, paling ambil baiknya, nggak usah macem-macem kayak pakai foundation segala macemnya, karena itu juga menyusahkan diri. Nah, untuk masuk ke rangkaian ini, jadi polosin aja muka, meskipun nanti mau pakai sunscreen yang nggak white cast itu aman, selagi dilakuin sebelum niat ya, mandi, wudhu. Nah, sempetin nih buat rapi-rapi dulu ya, baru berniat ya. Yang nggak boleh itu setelah niat kita pakai sunscreennya, terus pakai parfum ya. Kalau setelah niat kan kita kan menuju nih dari niat ya, kita niat nih dari mikot, misalkan dari mikot buat masuk nih ke bagian Masjidil Haram buat tawaf ya di Ka'bah. Untuk tawaf itu dia yang harus kita hati-hati, harus punya wudhu nih, dari niat sampai sini harus jaga wudhu kita, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk teman-teman yang udah bergabung kayaknya udah selesai ya beberapa pertanyaan. Yang masih ada pertanyaan ya, Lisa, pakaian mengandung pewangi gimana? Nah, alangkah baiknya kalau misalkan nih, saya edukasiin ya buat teman-teman semua yang mau berangkat ke ke Masjidil Haram dalam keadaan udah punya niat ya, niat untuk tawaf, untuk menunaikan ibadah umroh atau hajinya, maka alangkah baiknya pakaiannya jangan ada kecampur apapun. Deterjen masih aman sebenarnya, deterjen masih aman. Yang nggak aman itu dipakein konsentrat pewanginya ya, yang mana menjadikan dia aromanya itu masih tetap menetap dan lama. Nah, itu nggak boleh ya. Kita ngambil yang bab paling hati-hatinya, dan juga memakai parfum ya saat melaksanakan ibadah ini aja nih. Sebenarnya kalau saya ingat-ingat ibadah umroh ya, kalau misalkan masih muda ya, buat berangkat nih, kemarin saya umur berapa ya, 21 tahun, lalu di umur 23 tahun 2 kali. Itu alhamdulillah, yang pertama kondisi normal, yang kedua dalam kondisi hamil. Nah, kalau dalam kondisi normal itu kalau melaksanakan ibadah ini yang lagi nggak rame, bisa dari niat sampai selesai nih tahap akhirnya yaitu tahallul, hitunglah 3 jam ya, 3 jam kalau memang cepet-cepet. Kalau misalkan pun lagi rame bisa sampai 4 jam teman-teman, kurang lebih ya. Dari yang namanya ngambil niat, kita naik taksi dulu kan, kita soalnya mandiri dulu ya, karena memang kami sekolah di sana, jadi semuanya serba mandiri. Nah, lalu misalkan udah naik taksi ya, ngambil niat, terus kita masuk ke Masjidil Haram buat yang namanya tawaf, lalu sa'i, terus tahallul, itu ngambil waktu, text time 3 jam 4 jam
ya. Tergantung rame apa enggaknya, kuat apa enggaknya. Dan posisi terakhir umroh itu posisi hamil 5 jam karena kaki bengkak. Nah, jadi otomatis penting banget ya teman-teman ya, pakaiannya buat aman biar nggak ragu, biar nggak keciuman orang, dan kita juga ngerasa kayak aku mau dapetin persyaratan yang sempurna dengan menunaikan dalam umrohku ini dengan sempurna. Jadi mau nggak mau hindarin apa-apa yang membatalkan dan hadirkan sesuatu yang wajibnya aja ya. Wajibnya itu pakai pakaian yang nggak nerawang. Ya udah, jangan sampai ngemikirin terlalu tinggi untuk style nanti foto-foto ya teman-teman ya, karena emang menggoda banget. Jadi fokusin ya teman-teman. Misalkan insya Allah semua yang ada di sini berangkat misalkan umroh sama keluarga, mau sama orang tercinta, terkasih, tersayang, sama anak-anak, insya Allah biiznillah semua bakal datang ke Masjidil Haram, karena semua orang bisa umroh. Umroh itu gampang banget kok kalau kita mintanya sama Allah. Jadi apapun minta sama Allah, kasih minta kemudahan, minta kesehatan, minta rezeki yang luas ya, insya Allah. Jadi sebaiknya baju yang mau dibawa dicuci jangan pakai pewangi ya. Iya. Kalau keputihan gimana, cebok dulu kah? Iya ya, untuk Kalisa ya kalau keputihan. Nah sebenarnya kalau masalah keputihan ini dia ada 2 macam, keluarnya dari mana. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan rempong ya, kalau ini bakal ngebahas tentang seputar fikih haid ya. Dia keputihan ini termasuk babul haid ya, haid dan juga nifas. Nah sebenarnya kalau ini pertanyaan tentang keputihan gimana, ya udah, seorang yang membawa najis ya untuk ke dalam sholat itu tidak diperbolehkan. Jadi kan kalau tadi kita ngomongin tentang hadas saghir, hadas asghar kayak kencing ya, terus juga kentut, itu kan kecil-kecil semua, dan salah satunya adalah keputihan ya. Nah kalau keputihan pakailah panty liner. Nah kalau misalkan posisinya lagi umroh pakai pembalut ya, misalkan karena apa, bisa jadi kalau misalkan keputihannya banyak, kalau mau sholat kan mau ganti panty liner atau softexnya. Jadi kalau mau paling aman cari yang paling lebar. Kalau ada panty liner yang paling lebar ambil buat jaga-jaga gitu ya. Nah dan keputihan kan nggak selalu ada, memang yang selalu ada salsil bol. Nah ini dia, kita bakal ngebahas sebenarnya perihal orang yang selalu berhadas ya, keputihan mulu nggak berhenti ya. Kalau itu wudunya ada versinya. Orang yang punya salsil bol namanya ya, selalu berhadas. Nah, selalu berhadas nih orang beser, dan juga orang yang selalu keputihan, keputihan. Misalkan beser, setiap dia berwudu pasti 5 menit setelahnya ada air kencing yang mengalir tanpa dia sadari. Itu ya beser ya, namanya beser. Nah, ada yang selalu keputihan ya karena efek misalkan efek obat atau apa ya. Nah jadi kalau keputihan ini sendiri dia misalkan selalu keluar setiap 2 jam ya, 2 jam keluar, maka dia, kalau orang yang selalu dalam keadaan berhadas, dia wudunya hanya untuk 1 kali sholat, untuk satu kali sholat fardu ya, yang mana wudunya harus diperbaharui setiap masuk ke dalam waktu sholat untuk bersolat ya. Untuk sholat dia harus mentajdid atau memperbarui wudunya ya, kalau orang selalu berhadas. Dan wudunya itu ya, saya izin tulis, liraf'il hadas liistibahatus shalah. Nah, jadi orang yang selalu berhadas itu niatnya sama wudunya ya. Nawaitul wudu'a, maaf ya tulisannya soalnya pakai pen. Nawaitul wudu'a liraf'il hadas. Ya Allah, aku niat nih buat wudu ya, untuk mengangkat hadas ya, untuk mengangkat hadas. Liistibahah, jadi ada tambahan liistibahatis shalah, agar aku dipermudah untuk masuk ke dalam sholat, agar aku diperkenankan untuk melaksanakan sholat ya. Nah jadi kalau biasanya orang yang
normal niatnya kan nawaitul wudu'a li rafil hadasi lillahi ta'ala misalkan. Nah, kalau orang yang selalu berhadas niatnya ini aja. Kalau selalu ya, kalau dalam kategori selalu ini tambahannya nawaitul wudu'a li rafil hadas. Sebenarnya kalau tanpa lillahi ta'ala sebenarnya udah sah ya. Kalau niatnya cuma nawaitul wudu'a li rafil hadas, nah itu cukup. Nah, tapi kalau misalkan hadas ini yang dimaksud adalah hadasil asgar atau misalkan dia baru berwudu, maka sebutin nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgari ya, asgar al asgar, hadas kecilku misalkan. Nah, dan pembedanya kenapa harus disebutin hadasil asgar? Karena ada hadas yang beda. Hadas yang kedua yaitu hadasil akbar. Hadasil akbar artinya mengangkat hadas besar. Hadas besar itu kan dengan mandi, sedangkan kalau wudu pasti hadas asgar. Jadi nawaitul wudu li rafil hadasil asgari lillahi ta'ala. Baik tanpa lillahi ta'ala ataupun tidak ya, itu tetap sah. Nah, tapi kalau orang yang beser, selalu keputihan, contoh dari selalu berhadas, maka istibahatis sholat adalah tambahannya. Baru diakhiri dengan lillahi ta'ala, begitu ya. Nah, kalau ada dari G3 Galeri, kalau sesudah kentut mau wudhu lagi. Kalau sesudah kentut mau wudhu lagi, itu harus cebok dulu, nggak usah dah. Kalau misalkan nih ketahuan pas kita cek ya, kan kita kan harus berhati-hati. Jadi alangkah baiknya saat orang nih, ntar ya, saya hapus dulu biar nggak pusing. Di atas aja. Nah, jadi gimana jawabannya? Jadi seperti ini. Orang yang mau melaksanakan wudhu untuk berjaga-jaga, lihat dulu apakah di pakaian dalamnya, untuk di pakaian dalam adakah najis. Hanya dicek saja, nggak perlu cebok. Kalau misalkan nggak ada najis ya. Kalau nggak ada najis nggak perlu cebok. Kalau misalkan ada najisnya cebok dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan kentut tapi ternyata di pakaiannya itu, di pakaian dalam kita misalkan nggak ada bentuknya, misalkan nggak ada serpihan pupuk atau apa misalkan, maka tinggal wudu seperti itu ya. Intinya lanjut aja. Wallahu a'lam bishawab. Untuk teman-teman, ini udah kita jalanin selama 1,5 jam lebih ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Insyaallah kita ketemu lagi di hari Senin ya. Untuk pelajarannya selalu di ba'da subuh. Nah,